Salam semuanya. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai pelajaran kita soal Ibrani, huruf Ibrani. Sebelumnya saya ingin memberikan satu introduksi bahwa kalau saudara lihat di sekolah-sekolah teologi biasa dipelajari bahasa Ibrani dengan grammar-grammarnya dan juga arti kata Ibrani dan pengertian-pengertiannya. Tapi dalam channel saya ini saya ingin menjelaskan, ingin memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita dari makna yang serius, dari makna dari setiap huruf Ibrani, bahwa di dalam 22 huruf Ibrani itu terdapat semua energi penciptaan Allah di dalamnya. Sehingga sering dikatakan bahwa Hebrew letters, 22 of Hebrew letters is the DNA of creation. Bagaimana Allah memberikan huruf Ibrani ini sendiri? Kalau kita ngomong huruf, maka pengertian itu begitu sempit. Tapi kalau kita ngomong bahwa huruf itu sendiri, 22 huruf Ibrani itu adalah DNA penciptaan Allah, atau sama dengan firman itu sendiri, maka kita akan melihat pengertian yang sangat luas di dalamnya. Nah, kita pertama-tama harus mengerti ini, bahwa pertama-tama di Taman Eden, pertama-tama penciptaan itu, Allah memberikan dulu huruf ini kepada 22 huruf ini, yang kemudian itu sebelum kita mengerti bahwa itu adalah firman itu sendiri, sehingga itu diberikan pertama kali kepada Adam. Jelas asalnya pertama kali adalah huruf Ibrani letter ini, huruf Ibrani ini diberikan kepada Adam. Karena itu kita masuk lebih dalam pengertian dari 22 huruf Ibrani ini. Pertama kali kita tekankan, poin yang pertama adalah bahwa itu adalah DNA dari semua penciptaan Allah di situ. Bagaimana Allah mempercayakan dari 22 huruf ini, kemudian Allah memberikan perintah kepada Adam, namailah semua ciptaan yang sudah Allah ciptakan. Lalu Adam menamakan satu demi satu. Nah, sehingga saya berpikir bahwa sebaiknya kita menekankan dulu bahwa tekanan bahwa 22 huruf Ibrani itu adalah DNA penciptaan Allah ada di sana. Oke? Nah, yang menarik bahwa di dalam 22 huruf ini itu bicara mengenai Kristus ada di dalamnya. Mulai dari mulai dari Alef sampai huruf terakhir Taf. Kalau kemudian nanti dalam pembahasan kita ke depan, bahwa kita akan melihat bahwa semua itu bicara tentang Kristus. Jangan kata lain bahwa firman itu sendiri itu sudah bicara mengenai Kristus sendiri di dalamnya. Kalau kita lihat, saya kasih singkat saja bahwa Alef itu bicara tentang kepala banteng. Pada Ibrani kuno itu simbolnya. Jadi huruf itu sebetulnya simbol yang diberikan Allah. Jadi kepala banteng itu huruf pertama Alef itu bicara mengenai kekuatan, kuasa, pemimpin atau pemimpin, leader dan kuasa itu di sini. Dan itu kadang-kadang diterjemahkan seperti Allah sendiri. Nah, kemudian sampai kepada Taf, huruf ke-22 terakhir. Taf itu kalau kemudian diterjemahkan, kalau saudara lihat dalam bahasa sekarang, baik itu Inggris maupun alfabet kita di Indonesia, itu Taf itu T itu bentuknya seperti salib. Sebetulnya Taf itu pada simbol Ibrani kuno memang kayu yang dipatahkan dan posisinya itu seperti kayu palang, kayu yang dan itu semua sudah merupakan tipologi atau satu penggenapan dari janji kekekalan Allah, nubuatan, tipologi dari Kristus di dalamnya. Kenapa saya melihat bahwa saya perlu pelajari dari piktogramnya atau bentuk-bentuk huruf dan pengertiannya, huruf demi huruf. Kenapa saya ingin mempelajari itu? Lalu yang kedua, kenapa saya juga ingin mempelajari mengenai jumlah numerical value dari tiap huruf itu. Itu mempunyai makna yang sangat dalam. Nanti kemudian di dalamnya kita menemukan bahwa begitu dalamnya, begitu
apa namanya, begitu hebatnya pengertian yang tersembunyi yang ada di dalam setiap huruf demi huruf. Sehingga menurut orang-orang rabi-rabi Yahudi yang mengajar di beberapa perguruan tinggi, mereka di sekolah-sekolah tinggi di Israel, di Ibrani, mereka mengatakan bahwa kalau kita bisa mempelajari, kalau kita bisa memahami pengertian dari huruf demi huruf, dari huruf pertama alef sampai huruf terakhir taf itu, kalau kita bisa mengerti satu-satu, karena di dalam satu ayat, satu huruf itu mengandung beberapa pengertian. Kalau kita sudah menghafalnya, pengertiannya kita sudah hafal semua, maka kita akan mendapatkan pengertian yang sesungguhnya dari sebuah huruf, sebuah kata. Kata Ibrani itu pada umumnya berjumlah 3 konsonan, dan pada Ibrani kuno pada awalnya itu tidak mengandung vokal. Kemudian Ibrani modern baru ditambahkan vokal. Jadi dulu hanya konsonannya saja. Oke, saya kasih contoh misalnya yang akan kita bahas kali ini adalah dari kata ab, ya. Adam, pertama Adam dan kemudian alef dan bet. Nah, mari kita lihat pertama dulu. Mungkin lebih tepatnya kita mulai dari alef bet dulu. Alef itu seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa alef artinya pemimpin, kekuatan atau kuasa, atau apa ya, Allah sendiri. Ada pengertian mungkin saya belum lihat, tapi itu pengertian yang intinya bahwa kita udah tahu bahwa itu kekuatan dahsyat, ada ketegasan situ, ada kekuatan, ada apa namanya, ada wibawa, dan itu seringkali digambarkan sebagai Allah sendiri. Karena itu digambarkan dengan kepala banteng, kokoh, kuat, teguh, keras. Dan ada banyak pengertian kita bisa dapat dari huruf pertama alef. Nah, kemudian huruf bet ini menarik, bahwa huruf bet ini pengertiannya yang paling banyak, paling utama itu adalah, mungkin saya belum lihat pengertian lain daripada bet selain bayit. Bayit artinya rumah. Nah, kita masuk kepada pengertian alef dan bet dulu. Alef bet ini kalau saudara lihat, kemudian dibilang begini, bahasa ya, kemudian mengalami konjugasi, perubahan bunyi kepada huruf Yunani, alfabet. Padahal sebetulnya bukan alfabet, alef bet. Karena kalau alfabet seharusnya alfabeta, tapi itu dari kata alef bet itu, alfabet itu dari huruf pertama Ibrani dan huruf kedua Ibrani, alef dan bet. Nah, saudara, yang menarik bahwa huruf A dan B ini, huruf alef dan bet ini digabungkan, itu dua pengertian yang hebat di situ kita lihat. Pertama, memang dia disebut alfabet atau huruf atau firman sebetulnya. Jadi saudara pasang di kepala kita bahwa ketika kita ngomong soal alfabet Ibrani, itu kita sedang berbicara sebetulnya mengenai firman itu sendiri atau Yesus. Karena itu kalau saudara lihat di kalimat pertama di namanya di bahasa Ibrani di Alkitab itu adalah Bereshit bara Elohim et. Pada mulanya Bereshit bara, alam penciptaan, bara Elohim, Allah menciptakan, bara itu menciptakan, et itu dua huruf itu, alef dan taf, huruf awal dan huruf akhir dari Ibrani. Sayangnya bahwa oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, tidak diterjemahkan itu. Dan memang hampir semua penerjemahan dalam bahasa-bahasa Alkitab, penerjemahan Alkitab itu tidak diterjemahkan itu. Itu dianggap sebagai kata sandang lah, kata sandang seperti begitu ya. Misalnya ada mulanya Allah menciptakan langit. Kalau from the beginning God created the heaven. Kira-kira begitu. Nah, sehingga D-nya itu tidak perlu terjemahkan. Padahal kalau di bahasa Ibrani, itu sesungguhnya pada mulanya Bereshit bara Elohim et, alef dan taf. Pada mulanya Allah menciptakan alef dan taf, 22 huruf Ibrani. Nah, kemudian
Tadi itu saya sudah singgung tadi bahwa itu yang berkembang kemudian. Nah kita pelajari sekarang bahwa kata itu kemudian masuk di dalam pemberian Allah kepada Adam untuk melanjutkan menamakan semua ciptaan Allah. Yang menarik di sini, Adam menamakan Bapa itu dengan kata Alef dan Bet. Bahasa Ibrani itu Alef dan Bet itu disebut Ab, itu artinya Bapa. Sedangkan Mama itu Alef dan Mem, itu dibaca M, Mama. Nah, kita bahas dulu di Ab-nya. Alef dan Bet, kita harus catat baik-baik ini. Alefnya bicara soal Allah, kehadiran Allah, atau kuasa, atau pemimpin itu, kekuatan, wibawa ilahi ada di situ, dan kekuatan yang kegagahan, keputusan, wibawa semua kita lihat di sini tadi, di Alef itu ada di dalam rumah. Kita lihat, itu ada di dalam rumah, itu di mana? Bet itu kan rumah. Jadi kekuatan itu di dalam rumah. Harusnya wibawa, keputusan, pemimpin, leader itu, Ab itulah gambaran dari Allah itu yang ada dalam rumah. Karena itu, siapakah dia? Bapa sendiri. Karena itu dalam sebuah rumah tangga, Bapa itu harus menghadirkan Allah. Bapa harus menghadirkan kekuatan, keputusan, ketegasan, wibawa ilahi di situ, dan dia akan menghadirkan kehadiran Allah di dalam rumah. Itu fungsi dari seorang bapa. Jangan kebalikan, kan bisa kebalikan. Sebaliknya, Mama sendiri punya tugas yang lain. Memang dimulai dari Alef juga. Tapi sebentar kita bahas itu. Cuman maksudnya di sini, kita perhatikan banyak laki-laki, banyak bapak-bapak telah kehilangan fungsi ini. Bahwa Alef dan Bet, Bapa itu harus membawa Allah, harus mewakili representasi Allah yang ada di dalam rumah. Dia seringkali kasih mama yang ambil keputusan, mama yang memimpin. Ya celakanya memang ada perempuan-perempuan zaman sekarang yang suka memimpin. Dan dia bilang, memang aku yang memimpin, kamu diam aja lah. Udahlah, sudah aku yang bekerja, kamu jaga anak-anak. Itu banyak begitu. Bahkan banyak perempuan di akhir zaman ini, hari terakhir ini, mengambil alih fungsi dari seorang Bapa. Bapa menjadi fungsinya menjadi mandul. Misalnya begini, aku senang dengan seorang pengkhotbah asal Kupang tuh, asal kota saya tuh Soe, Pendeta Yandri Manobe. Dia bilang begini, banyak kali bapak-bapak itu suka mengenalkan mama ke gereja. Rajin betul. Dia antar sampai depan gereja, dia mama masuklah. Aku tunggu di situ sambil merokok, main kartu sama teman-teman di situ. Ada cewek lewat, kemungkinan juga terlibat mengganggu cewek itu. Nggak tahu apa saja yang ditongkrongin di situ. Tapi istrinya mengambil alih fungsi seorang suami, seorang bapak untuk menghadirkan Allah dalam rumah. Digantikan, dipercayakan kepada ibunya. Ini saudara bisa bayangkan betapa marahnya Allah di sini. Tapi itu banyak terjadi, bahwa banyak orang-orang Kristen itu tidak mengerti pengertian Ab yang sesungguhnya. Kalau bahasa Arab Aba ya, Abi juga, Abi, Aba. Tapi Ab itu kalau di Ibrani itu Bang Ab artinya Bapak. Nah, kita lihat di sini bahwa kehadiran Allah dalam rumah itu diwakilkan kepada seorang bapak. Bapak-bapak, dengarkan itu baik-baik. Jangan pernah mengabaikan ini. Karena engkau mengabaikan fungsimu sebagai bapak. Mau apapun, mau istrimu karateka, mau istri punya penghasilan sebanyak apapun duitnya, kaya raya, duit sudah nggak ada siri istrimu, tetap wibawa kepemimpinan yang Allah berikan itu ada pada engkau, bapak-bapak. Dengar baik-baik itu. Kau harus tegas di situ mengatakannya.
Karena ketika engkau menegaskan ketegasan itu, memberikan ketegasan pada istrimu, Allah berpihak padamu. Jangan pernah takut dengan duit yang gak bersih dari istrimu. Jangan pernah takut dengan jurus karate dari istrimu, apapun. Atau suara yang suka berteriak-teriak, atau apapun. Suka ngajak berantem. Istri yang suka mengambil alih jabatan, peranan, karakteristik Allah yang ada dalam rumah itu diambil alih oleh dia, itu istri yang akan bertanggung jawab sama Allah. Dan saudara, bapak-bapak khususnya, engkau harus tegas dalam hal ini. Sekali lagi, itu kita bicara kali ini soal Ab, Alef, dan Bed. Allah ada dalam rumah. Perhatikan betapa pentingnya pengertian dari satu kata itu. Oke? Jadi nanti kita bahas mengenai